Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak memberikan waktu kita untuk menerima kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan dalam satu hari ini menjalani kehidupan kita dan melakukan aktivitas kita. Terlebih dahulu, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita bernyanyi mengangkat pujian bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih, setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami dan menjaga kami Tuhan, dalam melewati malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami memberikan waktu kami untuk menerima kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6, dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, khawatir adalah hal manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Dan khawatir ini dapat menimbulkan kesedihan, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi hilang. Amsal 12 ayat 25a berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan
orang. Yang artinya kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi hidup kita. Sebaliknya, malah membuat atau merugikan kehidupan kita. Jadi kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya kita pelihara dalam hidup kita. Dan kekhawatiran terbesar manusia saat ini adalah pandemi COVID-19. Di mana semua orang khawatir apakah besok masih bisa makan, masih ada simpanan uang, apakah akan terpapar ketika keluar dari rumah. Daripada mengeluh, lebih baik berdoa. Karena doa tidak hanya membuat hati kita tenang, tetapi juga menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di saat pandemi ini. Serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita bahwa Tuhan memakai pandemi ini supaya setiap anggota keluarga yang dulunya selalu terpisah akibat kesibukan, tetapi kini bersatu hati, saling menguatkan di dalam doa bersama. Nas hari ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jika Yesus anak Allah yang tunggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segalanya kepada kita? Jika anaknya yang tunggal itu diberikan oleh Allah kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segalanya kepada kita? Sama seperti orang tua yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita yang di surga. Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita sekarang dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun. Karena kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang penuh kasih. Dan ingatlah, ketika kita khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalahkanlah kekhawatiran itu dengan yang pertama, berpikir positif supaya kita menuai buah yang luar biasa. Berpikirlah positif. Yang kedua, berusahalah. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Harus ada aksi, harus ada tindakan, dan tentunya berdasarkan keyakinan supaya kita dapat mengalahkan kekhawatiran tersebut. Jika iman tidak ditunjang dengan perbuatan baik, tidak ada gunanya. Yang ketiga, berdoalah. Karena dalam doa ada kuasa,
ada kekuatan yang luar biasa untuk mendatangkan rasa aman bagi kehidupan kita. Dan membawa kita kepada Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, berserahlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan, janganlah terlalu dipikirkan, karena itu tidak akan pernah terselesaikan. Dan yang terakhir, bersyukurlah. Mengucap syukur dapat membuat hidup kita ada dalam kehendak Allah dan memusatkan diri pada apa yang telah kita miliki. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buang kekhawatiran pada saat ini. Apapun yang kita khawatirkan sekarang, mari serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang membimbing, Tuhan menguatkan, mengajari kita. Dan tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih pada masa-masa sulit sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami dengarkan. Memberikan kami keyakinan supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan apa yang sedang kami jalani pada saat ini, supaya kami tidak khawatir sedikit pun, tetapi kami tetap mempercayakan kehidupan kami hanya kepada tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajari kami selalu, agar kami boleh menerima sukacita dan boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami pada saat ini dan kuatkan kami Tuhan, sertai kami dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, kemanapun kami melangkah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.